India telah mengerahkan 5.000 tentara untuk meredakan kerusuhan yang terjadi di negara bagian Manipur, yang telah berlangsung sejak Mei 2023. Kerusuhan ini dipicu oleh ketegangan etnis antara suku Meitei, yang mayoritas Hindu, dan suku-suku minoritas seperti Kuki dan Naga, yang mayoritas Kristen. Tuntutan suku Meitei untuk mendapatkan status suku terjadwal atau Scheduled Tribe telah menambah ketegangan, karena status tersebut memberikan hak istimewa dalam hal pendidikan dan pekerjaan. Sejak awal kerusuhan, lebih dari 70 orang tewas dan ribuan lainnya terluka, sementara lebih dari 60.000 orang terpaksa mengungsi akibat kekerasan yang melanda wilayah tersebut. Pemerintah India juga telah memblokir layanan internet di daerah tersebut untuk mencegah mobilisasi massa dan memperburuk situasi. Dalam upaya untuk menstabilkan keadaan, tentara dan pasukan paramiliter telah dikerahkan untuk menegakkan jam malam dan melakukan evakuasi terhadap warga sipil yang terancam. Situasi di Manipur masih sangat tegang, dengan pemerintah setempat berusaha melakukan dialog dengan tokoh masyarakat untuk mencari solusi damai. Konflik antar etnis di Manipur, India, terutama antara suku Meitei dan Kuki, dipicu oleh beberapa faktor yang saling terkait. Tuntutan status suku terjadwal, suku Meitei, yang mayoritas beragama Hindu dan mendominasi populasi di lembah Imphal, mengajukan permintaan untuk diakui sebagai suku terjadwal, Scheduled Tribe. Status ini akan memberikan mereka akses ke berbagai keuntungan, seperti kuota pekerjaan dan pendidikan. Permintaan ini ditentang oleh suku Kuki dan Naga, yang mayoritas beragama Kristen dan sudah memiliki status tersebut, karena mereka khawatir akan kehilangan akses terhadap sumber daya dan peluang yang ada. Ketimpangan ekonomi dan sosial. Masyarakat Meitei merasa terpinggirkan secara ekonomi meskipun mereka merupakan mayoritas. Mereka hanya menguasai sekitar 10% lahan di Manipur, sementara suku Kuki dan Naga yang tinggal di perbukitan memiliki akses lebih baik terhadap sumber daya alam. Ketegangan ini diperburuk oleh persepsi bahwa suku Kuki mendapat keuntungan lebih dari kebijakan pemerintah. Isu pengungsi. Tuduhan bahwa banyak anggota suku Kuki adalah pengungsi ilegal dari Myanmar juga memperburuk ketegangan. Suku Meitei mengklaim bahwa kehadiran pengungsi ini mengancam identitas dan sumber daya mereka. Sejarah konflik. Manipur memiliki sejarah panjang konflik etnis yang telah berlangsung selama beberapa dekade. Ketegangan antara komunitas etnis seringkali dipicu oleh masalah politik dan ekonomi, serta ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap tidak adil. Kekerasan dan respon militer. Kerusuhan yang dimulai pada Mei 2023 telah menyebabkan lebih dari 70 kematian dan ribuan orang mengungsi. Tindakan pemerintah untuk mengerahkan militer sebagai respons terhadap kekerasan tidak selalu efektif dalam meredakan situasi, bahkan seringkali memperburuk ketegangan. Secara keseluruhan, konflik ini merupakan hasil dari kombinasi tuntutan politik, ketidakadilan sosial ekonomi, serta dinamika sejarah yang kompleks antara berbagai kelompok etnis di Manipur. Pemerintah India telah mengambil berbagai langkah untuk merespons kerusuhan yang terjadi di Manipur, yang dimulai pada Mei 2023. Berikut adalah beberapa tindakan utama yang diambil. Pengerahan militer. India mengerahkan hampir 10.000 tentara dan pasukan paramiliter untuk memulihkan hukum dan ketertiban di daerah yang dilanda kerusuhan. Ini termasuk penugasan pasukan untuk mengamankan area yang terpengaruh dan mengevakuasi warga sipil yang terancam. Penegakan jam malam. Pemerintah memberlakukan jam malam di wilayah-wilayah tertentu untuk membatasi mobilitas warga dan mencegah kerusuhan lebih lanjut. Jam malam ini juga dimanfaatkan oleh militer untuk melakukan evakuasi. Pemblokiran internet. Layanan internet di Manipur dihentikan untuk mencegah penyebaran informasi yang dapat memicu kekerasan lebih lanjut dan untuk mengurangi mobilisasi massa. Dialog dengan pemimpin masyarakat. Pejabat pemerintah, termasuk Perdana Menteri Manipur, N. Biren Singh, berusaha melakukan dialog dengan tokoh masyarakat untuk mencari solusi damai terhadap konflik etnis ini. Penyediaan tempat perlindungan. Pemerintah juga telah menyediakan tempat perlindungan bagi ribuan pengungsi yang terpaksa meninggalkan rumah mereka akibat kerusuhan, dengan lebih dari 60.000 orang dilaporkan mengungsi. Tindakan hukum dan penegakan keamanan. Pemerintah telah mengaktifkan bagian 144 KUHP India, yang melarang pengumpulan massa, serta memberikan instruksi kepada pasukan keamanan untuk bertindak tegas dalam situasi ekstrim, termasuk perintah, tembak di tempat, dalam kasus-kasus tertentu. Meskipun langkah-langkah ini diambil,
Situasi di Manipur tetap tegang dan kekerasan terus berlanjut, menunjukkan tantangan besar bagi pemerintah dalam mengatasi konflik etnis yang mendalam ini.